mana yang menjadi penghasil anggur terbaik atau anggur terbesar itu masih di Cina. Cina itu menguasai hampir 60% dari seluruh anggur di dunia. Gitu. Nah, karena tanaman introduksi, ya kan, sehingga yang kita tanam mungkin menghasilkan hasil maksimal itu di tahun keberapa? Bisa tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga. Yang kita udah ada di tempat kita yang mungkin udah sangat dikenal orang, Jupiter. Mungkin akan ada lagi yang lainnya. Makanya itu saya berkomitmen sama teman-teman di komunitas, yuk kita datangin varietas yang baru lagi. Sehingga apa? Bisa jadi di Kalbar ini kita mempunyai varietas yang mungkin lebih dominan dibanding yang di Jawa. Karena itu bisa jadi tanaman yang kita datangin yang terakhir ini mungkin lebih bagus daripada yang Jupiter yang sehingga kita punya bermacam-macam karakter, bermacam-macam rasa, varietas yang mungkin lebih baik dibanding yang di Jawa. Ya mungkin di tanah Singkawang mungkin yang cocok nanti Pak Saiful bisa bisa mendapatkan varietas yang lebih baik itu seperti itu. Oke ya, dari sisi pendahuluan saya seperti itu. Yang berikutnya lagi ini kita bercerita tentang istilah-istilah di dalam anggur yang mungkin masih banyak orang awam. Yang pertama dari sisi bibit terdiri dari on-root misalnya ya. Ini on-root, kategori on-root. On-root itu apa? On-root itu adalah cabang atau batang yang langsung kita tancap. Dari kita tancap nanti akan keluar buah namanya on-root. Di cangkok pun sebenarnya on-root karena kategorinya tidak ada antara bawah sama atas, yang dibuahkan itu tetap satu varietas itu namanya on-root. Ya. Yang kedua adalah dari grafting, sambungan. Jadi batang bawah sama batang atas itu berbeda. Itu aja ada. Kalau bibit ada dua ya, on-root sama graftingan. Nah, teori graftingan macam-macam. Ada yang sambung sisip, sambung susu, ya kan? Terus kemudian sambung grafting. Nah, itu beda. Intinya ada dua, on-root dan dari sisi grafting tadi. Bedanya apa? Tidak semua batang on-root itu bisa dijadikan bibit sampai bagus. Karena beberapa ada punya kelemahan. Kelemahannya apa? Saat dia umur pertama sampai mungkin umur fase vegetatif bagus, tapi degeneratif mungkin tidak akan mendukung sepenuhnya. Ya, jadi di sini ada manajemen namanya manajemen rootstock. Nah, rootstock itu adalah batang bawah. Ada yang lebih besar ya. Ada batang bawah anggur yang cocok, memang sengaja kualitasnya hanya untuk batang bawah. Tidak cocok untuk dijadikan pembuahan. Kenapa? Sifatnya mungkin ada rasanya asam, kurang enak, tetapi batang bawahnya, akarnya ini mendukung semua, namanya rootstock. Nah, rootstock itu macam-macam. Rootstock itu dikategorikan dari tanah-tanah yang berbeda-beda. Misalnya jenis tanah di India menggunakan rootstock tertentu, mungkin di daerah Korea tertentu, di daerah mana tertentu. Nah, di daerah kita sendiri kita belum punya pengalaman. Rootstock apa yang paling dominan, yang paling cocok? Ya, nah ini butuh pengalaman ya. Teman-teman di Jawa yang memulai saja itu sekarang masih kesulitan. Oh, tanah ini cocoknya ini. Ketika dia mengklaim, oh saya udah buahnya sekian, tapi ternyata ada klaim lagi berbeda lagi. Nah, gitu. Nah, saat ini yang populer ditanam tempat kita menggunakan rootstock Isabella, terus kemudian Red Master. Kalau yang di Bali namanya Alfonso. Ya, ada ini disebut dengan anggur lokal. Tapi sebenarnya bukan anggur lokal juga. Tapi kenapa dikatakan lokal? Karena sudah lama ada di Indonesia. Itu. Terus yang kedua dari istilah tadi kita namakan dengan bud. Bud itu adalah semacam calon tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Nah, gimana ceritakan? Jadi kalau kita tanam anggur akan keluar tunas pertama namanya tunas air. Ya, ini namanya tunas air. Terus kalau tunas airnya kita pangkas akan keluar dari tunas bud ini. Ini namanya bud. Yang berikutnya tadi tunas air, bud. Terus kemudian kalau sulur tahu ya, sulur. Terus yang berikutnya kadang ini batang primer, sekunder, tersier. Ya. Batang primer adalah batang yang muncul atau yang dihasilkan dari tunas setelah sambungan, itu disebut dengan batang primer. Nah, di atasnya lagi batang primer nanti disebut dengan sekunder. Sekunder dipangkas muncul tunas namanya tersier.
Nah, pembuahan itu ada di mana? Pembuahan itu ada di tersier. Ya, pembuahan itu ada di tersier. Nah, sampai di sini istilah-istilah anggur yang umum di sini. Terus kemudian apa? Vegetatif sama generatif pasti sudah tahu ya. Kalau vegetatif itu adalah masa sebelum pembuahan, dibuahkan namanya fase vegetatif. Fase pembuahan disebut dengan fase generatif. Mungkin itu ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak saya lanjut. Oke. Kita berlanjut ke fase ke berikutnya untuk media tanam. Media tanam yang bagus untuk anggur apa? Semuanya boleh sebenarnya. Yang penting satu syaratnya, porus. Porus itu artinya kalau kita siram, dia tidak menggenang terlalu lama, artinya tidak menyimpan cadangan air. Begitu kita siram, pari, itu namanya porus. Nah, media apa yang cocok? Ya, intinya yang ada di tempat bapak-bapak semua itu bisa dijadikan media tanam. Ya, yang penting porus. Ya, kalau di pot, saya medianya sekam bakar, sekam mentah, tanah, kokopit. Ya, yang paling murah itulah. Kenapa kokopit murah? Mas aja juga jual 30.000 kan, lebih murah dibandingin dengan kohe gitu kan. Kohe pun mahal. Jadi itu aja, yang penting porus. Nah, syarat berikutnya lagi pH. Pasti itu pH. pH normalnya 6,5 sampai 7 lah. Kalau mentok-mentoknya 5 masih diizinin lah. 5 itu bah warning lah ya. 5 sampai 7,5. Tapi rata-rata kalau anggur main di 6,5 sampai 7 itu udah bagus. Syarat berikutnya lagi kandungan C organiknya yang dipertimbangkan. Jangan dominan di tanah. C organik itu dari mana? Ya dari sekam bakar, dari bahan-bahan organik namanya C organik. Standar C organik itu adalah di atas 12%. Nah, berikutnya lagi adalah mikroba yang baik. Nah, dipastikan kalau kita mempunyai bermacam-macam mikroba yang baik di media tanam kita akan tumbuh dengan subur. Ya, caranya bagaimana menambahkan mikroba nanti pakarnya Jadam yang ngomong. Ya, saya hanya prolognya aja, nanti Pak Budi yang ngomong di situ. Itu tentang media tanam. Kalau masalah pupuk normal ya. Tidak ada pupuk jenis tertentu yang ini. Cuman untuk tanaman merambat khususnya anggur itu dominannya di P dan K. Ketika kurang P pasti gepeng. Batang kita pasti gepeng. Ya. Makanya kalau kita nanam anggur pastikan pakai pupuk dasarnya fosfat. Untuk pertama kali, karena apa? Kalau nanti kekurangan fosfat dia gepeng. Begitu naik akar sudah bisa menyerap tanamannya, fosfatnya naik, yang bawah itu tetap gepeng, yang di atas besar, Mas. Maka kita menghindari ini, makanya P di awal disiapin. Wajib kalau bagi saya pupuk dasarnya dikasih fosfat. Dari mana fosfatnya? Boleh dari amonium fosfat, dari TSP, dari SP36 itu boleh.